Cek sound, selamat malam semua. Malam hadir. Wis, Pak Hendra. Ya, Pak. Malam, Pauli. Malam, Bos. Dari kota mana aja ini? Pauli. Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Pauli. Jakarta. Dari kota mana aja ini? Purwakarta. Purwakarta. Kayaknya masing-masing harus dikasihin kode deh. Ada nomor kodenya jadi tahu siapa-siapa aja. Pak Hendra, Jakarta. Biar nggak double-double gitu ngejumnya. Oke, malam ini kita akan edukasi tentang tujuan trading ya, tujuan trading. Nah, tapi sebelum ke tujuan trading, siapa di sini yang masih pemula banget ya, belum punya RDN. Nah, itu saya anggap pemula banget. Ada yang belum punya akun RDN? Sudah semua ya? Oke. Kalau sudah punya akun RDN semuanya, berarti kan tinggal tradingnya kayak gitu. Nah, untuk trading itu supaya kita punya gambaran, supaya kita punya peta, maka kita harus punya yang namanya tujuan. Nah, saat kita mau beli saham, kita harus tahu tujuannya. Beli saham ini tujuannya untuk fast trade, untuk BSJP, untuk ODT, atau untuk swing. Tuh. Swing juga ada 3. Swing jangka pendek, swing jangka menengah, dan swing jangka panjang. Gitu. Nah, jadi untuk trading intinya itu cuma ada 3. Cuman ada 3 intinya. Pertama adalah cara screening. Satu itu adalah cara screening. Screening itu adalah bagaimana cara mencari sahamnya. Gitu. Ya. Misal saya mau swing nih, bagaimana cara mencari sahamnya? Itu yang pertama. Ya, artinya screening. Oke. Setelah screening, lalu bagaimana cara memantaunya? Ya. Jadi pertama screening, yang kedua cara memantau, dan yang ketiga itu adalah cara ambil keputusannya. Oke. Ambil keputusan apa? Kapan harus beli dan kapan harus jual. Gitu. Jadi hanya ada 3 ya. Pertama cara screeningnya bagaimana. Oke. Yang kedua cara memantaunya bagaimana. Dan yang ketiga, cara ambil keputusannya bagaimana. Cuman 3 itu inti kalau kita mau trading. Oke. Saya ambil yang paling mudah terlebih dahulu. Paling mudah terlebih dahulu. Yaitu adalah cara swing jangka pendek. Ya. Swing jangka pendek. Gini. Nah, kalau mau swing jangka pendek, bagaimana cara screeningnya? Ya, bagaimana cara screeningnya? Cara screeningnya seperti ini. Ya. Tinggal buka Monica, buka technical filter, F-asin, cari bar yang hijau. Ya, bar hijaunya yang 1. Jadi itu bisa dibuat swing jangka pendek. Oke. Ini adalah cara screeningnya. Oke. Setelah kita ketemu sahamnya, berikutnya adalah lalu bagaimana cara memantaunya? Kan gitu. Nah, cara memantaunya tinggal kita lihat grafiknya, lihat chartnya. Ini. Lihat chartnya bagaimana? Kalau kita sudah bisa screening tadi ya, lalu lihat chartnya. Lalu kalau sudah bisa melihat chartnya, nah disinilah kita nantinya untuk memantau. Baru yang ketiga, cara ambil keputusan. Kapan harus beli dan kapan harus jual. Beli jika candlenya hijau pertama, dan juallah
jika candlenya merah pertama. Begitu. Time frame-nya daily karena swing ya, time frame-nya daily. Jadi cuma 3. Pertama cara screening, yang kedua cara memantaunya bagaimana, dan yang ketiga cara ambil keputusannya. Kapan harus beli dan kapan harus jual. Seperti itu. Ini contoh swing jangka pendek. Nah, bagaimana dengan tujuan-tujuan yang lain? Misal, saya tujuannya untuk fast trade, tujuannya untuk BSJP, tujuannya untuk ODT, ya. Tujuannya untuk swing jangka menengah, swing jangka panjang. Nah, ya tinggal dilihat aja di sini caranya sudah saya buat semuanya, ya. Tinggal diikutin langkah demi langkahnya. Gitu. Bisa menggunakan aplikasi Monika, ya. Bisa menggunakan aplikasi sekuritas untuk memantaunya. Seperti itu. Oke. Ini adalah contoh yang paling mudah. Oke. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tujuannya cuman itu aja. Bagaimana cara screeningnya, bagaimana cara memantau, dan yang ketiga, bagaimana cara ambil keputusannya, buy dan sell-nya. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Diperbesar itunya Pak, candlestick-nya. Terus Oke. waktu masuk pertama dikasih contoh lagi supaya Oke, kita nggak baik. ragu-ragu. Ini saya Bapak sudah terima PDF ini, Pak? Halo? Ya, coba saya cek dulu Pak, lupa. Ya. Di channel Telegram sih, Pak. Mungkin Channel Telegram ya? ya, di kitab Master Cuan Saham yang cara screening. Nah, di situ sudah ada, tinggal Bapak download ya. Tuh. Nah, caranya oke, supaya lebih besar saya pakai cara di sini ya, di Monika langsung. Mau nanya, kalau Monika Yes. udah masuk di ini di handphone, saya mau pindahin ke laptop, Bisa, Pak. caranya gimana? Pak, berarti Bapak pakai browser ya, tinggal monika.paninsaham.com. Ya, udah masuk ke sana, cuman masukin yang sama ditolak atau mungkin mesti keluar dulu dari ini. Masukin Dari yang handphone. sama ditolak. Enggak dong, Pak. Enggak. Bisa kok. Dicoba lagi, Harusnya Pak. dua-duanya bisa. Bisa. Oke. Oke. Jadi pertama adalah cara screeningnya ya. Cara screening, cara memantau, dan cara ambil keputusan. Oke. Saya contohin yang swing jangka pendek ya. Filter ya di sini. Klik filter F asin. Oke. Jadi misalkan kemarin nih, ini saya contoh. Karena ini kan kemarin ya. F asin. Oke. Nah, contoh seperti ini. Jika kemarin Bapak dan Ibu saat jam bursa kemarin berjalan, ya, saat jam bursa kemarin berjalan, Bapak dan Ibu screening F asin, maka akan keluar ini. Ada Bima, ada LEN, ada MLIA, SMDR, SM. Nih. Ini semuanya bisa dibuat swing jangka pendek. Ya. Swing jangka pendek. Semua saham ini boleh. Oke. Mungkin nanti Pak itu ada 5, saya cuma maunya 1. Oke, misal, berarti Pak saya maunya saham yang syariah. Ya udah, pilih yang syariah, berarti tinggal 3. Oke. Dari 3 mana yang paling bagus untuk diambil? Karena swing jangka pendek, ya, karena swing berarti carilah yang baru mau naik. Ya. Baru mau naik. Nah, kalau dari stokastik yang baru naik ini adalah up oversold. Ini baru mau naik. Ya, up oversold. Gitu. Jadi kalau harus ada pilihan-pilihan, ya tergantung kita maunya milih yang mana. Gitu. Kalau yang syariah ya silakan cari yang syariahnya di sini yes kayak gitu. Oke. Kalau sudah ketemu sahamnya seperti ini,
Misal sahamnya LEN ya, misal sahamnya LEN nih. Gitu. Baru dilihat grafiknya. Analisa teknikal, chart teknikal. Ya, bentar. Jadi kalau sudah masuk di sini di F asin ya, kapan harus beli? Saat itulah silakan boleh dibeli. Mau pagi bisa Pak? Bisa. Asal saat kita screening di situ sudah muncul di F asin. Contoh LEN. Nah, LEN ini adalah hijau pertama. Ini. Jadi buat swing silakan buat swing. Gitu caranya. Jadi karena sudah hijau pertama, silakan beli. Belinya di harga berapa? Belinya kapan Bapak dan Ibu tahu. Misalkan Bapak dan Ibu screeningnya jam 11, silakan jam 11 beli. Harga berapa? Jadi harga saat itu. Karena tujuannya adalah swing untuk beberapa hari. Lalu misal ada yang screening, saya baru screeningnya jam 2. Saya harus belinya di berapa? Saat jam 2 itu harganya berapa? Silakan dibeli di harga itu. Tapi ingat, ini buat swing, bukan fast trade ya. Gitu. Nah, jadi kalau hari Jumat kemarin ya, kita beli LEN, ya udah besok bagaimana? Besok kalau candle-nya masih hijau, besok kalau muncul candle hijau, silakan di hold. Lusa masih hijau, silakan di hold. 3 hari lagi muncul candle hijau, silakan di hold. Ya. Sampai muncul candle merah, baru dijual. Time frame yang digunakan adalah daily. Oh sorry, ini monthly. Kok monthly ya? Oke, ini daily. Ya. Jadi LEN ya kemarin hari Jumat itu baru hijau pertama kali candlenya. Itu waktunya beli kalau tujuannya adalah untuk swing jangka pendek. Seperti itu. Bisa diterima dengan jelas, Pak? Jelas, Pak Holi. Terima kasih. Sip. Oke, yang lain? Ya, selamat malam Pak Oli. Malam, Bos. Oh ya, Pak Oli, ya mau konfirmasi lagi. Jadi kemungkinan kurva candle yang di Monica dengan candle yang kita baca di sekuritas itu pada saat yang sama bisa berbeda warna ya Pak ya? Pada saat yang sama bisa berbeda warna. Tidak, Pak. Sama. Yang di sekuritas beda karena ini kan hak acak. Nah, itu pertanyaan saya Pak. Bukan. Begini Pak, yang di sekuritas Bapak candlenya apa dulu? Kalau candlenya Hekinasi sama. Saya kemarin agak terkecoh waktu kasus apa kemarin lupa saya. Makanya saya bingung. Oh BBCA apa ya? BBCA apa ya? Kok ini udah merah? Sementara instruksinya kan teori yang Bapak berikan jangan jual kalau belum merah gitu ya, segitiga merah. Yes. Segitiga merah. Belum ada tanda merah pertama, candle pertama gitu. Oke. Saya bingung. Berarti yang dipatokan ini adalah di Monica saja berarti yang kita monitor ya Pak ya? Bukan Pak. Jadi gini, Monica ini adalah candle Hekinasi. Oke. Di sekuritas kalau mau sama ya berarti harus menggunakan candle Hekinasi. Oh iya. Saya salah berarti. Ya. Saya di sekuritas saya belum diagenasi. Berarti ada kemungkinan salah. Berbeda warna Pak berarti. Iya, jadi gini, kalau berbeda candlenya pasti beda Pak. Beda tipe candlenya ya. Jadi tipe candle itu kan ada banyak nih. Ada yang paling umum digunakan itu adalah chart candle. Ini paling umum banyak banget digunakan adalah chart candle. Ada yang menggunakan bar chart. Ada yang menggunakan line chart. Ada yang menggunakan
candle volume chart ya, equivolume chart. Nah, saya menggunakan Heikin ASI chart. Ini. Nah, kalau di sekuritas menggunakan Heikin ASI chart, ini pasti sama dengan yang di Monica. Kalau yang di Monica perintahnya adalah CHA. Nih. Oh iya. Jadi untuk mengambil keputusan kita melihat hijau pertama atau merah pertama, itu kita harus ambil candle yang di Monica atau yang di sekuritas, Pak. Bapak di sekuritas Bapak candlenya apa? Heikin ASI chart. Heikin ASI apa bukan? Belum Pak. Pak. Saya sekuritas ini belum selesai ngurusnya, Pak. Saya masih main di Monica aja dulu, Pak. Oke. Kalau jadi gini, kalau di sekuritas sudah Heikin ASI, pasti sama Pak dengan yang di Monica. Pasti sama ya Pak ya? Ya, pasti sama Pak sama. ya? Yes. Kalau sudah Heikin ASI Pak ya? Ya, kalau sama-sama Heikin ASI ya, itu pasti sama. Siap. Karena saya terus terang saya kesulitan untuk sampai hari ini belum bisa daftar online di Mandiri. Saya besok Senin baru janjian mau ketemu sama customer service Mandiri, langsung ketemu face to face. Jadi karena saya mengalami kesulitan, mereka bersedia untuk ketemu sama dengan saya gitu Pak. Oke, boleh Pak. Iya Pak. Siap Pak. Berarti saya kemarin ada masalah teknis, berarti di sekuritas saya belum bisa. Sementara saya monitornya lewat Monica berarti ya untuk tahap ini Pak ya. Ya. Baik, Pak. Ya, Monica tapi mantaunya perintahnya CHA Pak ya. Oh iya, CHA Pak. CHA, ya, CHA kan untuk monitor swing pendek Pak ya. Ya. Siap Pak. Oke. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke Pak. Oke, ada lagi yang lain? Ya, Pak Oli. Yes, silakan Bos. Ini Pak Oli kalau untuk di Monica. Nah, itu untuk volume kan itu hijau ya. Dan untuk candlenya hijau juga. Nah, ini kalau di deretan 2 ini misalnya dia merah, ini bisa nggak untuk di buy ini, Pak Oli? Volume. Ya, volumenya hijau, candlenya hijau, tapi yang di deretan 2 ini yang di grafik ini kan merah nih. Digerakkan. Itu bisa buy nggak ya, Bang Oli? Bukan. Maksudnya gimana sih Pak? Deretan 2 merah. Nah, ini setelah di bawah grafik candle, ini kan ada grafik. Nah, ini grafik nomor 2 ini merah nih misalnya nih. Ini. Bukan, yang di atas lagi itu kan volume. Nah, itu hijau. Oke. Volume hijau. Nah, di grafik yang deretan 2 ini misalnya merah itu bisa buy atau gimana, Pauli? Nah, itu. Di sini. Nah, itu misalnya merah itu, Pauli. Oke, merah itu maksudnya tanda panah merah. Tanda panah. Oke. Jadi kalau yang di sini ini adalah stokastik, Pak. Kalau ada tanda merah, nah Bapak harus lihat nih. Lihat ujungnya dulu. Ya. Lihat ujung garisnya. Bapak perhatikan aja untuk melihat ini ya, yang di sini. Bapak perhatikan aja di sini nih, Pak. Nah, stokastik. Kalau di sini keterangannya up, ya. Kalau keterangannya up berarti naik, Pak. Stokastiknya naik. Oke ya. Jadi supaya nggak bingung ya, yang dilihat itu adalah ujung garisnya, bukan tanda panahnya. Kalau stokastik. Panah hijau sama panah merah di stokastik ini hanya menunjukkan kalau panah hijau stokastiknya up dari oversold. Oke. Kalau panah merah berarti down dari overbought. Jadi patokannya itu stokastik sebelah kiri ya itu, Pauli, yang up ini ya? Ya, ini Pak. Oh, itu patokannya itu ya? Yes. Oh, jadi kalau ini nggak pengaruh ini yang hijau, misalnya merah yang di grafik ini ya? Ya. Oke, ya makasih. Oke. Ada lagi yang masih bingung tentang tujuan trading. Oke. Tujuan trading. Mungkin ada yang tujuan tradingnya fast trade ya, tapi tidak memantau. Nah, ini juga harus diperbaiki. Jadi, apapun tujuannya, caranya cuma 3. Bagaimana cara screeningnya,
ya, bagaimana cara memantaunya, dan bagaimana cara ambil keputusan buy dan sell. Semua tujuan trading itu yang paling penting dan harus kita ketahui. Mau BSJP, mau ODT, mau fast trade, mau yang ARA, mau yang swing pendek, swing menengah atau swing panjang. Gitu. Selamat malam Pak Olil. Malam. Malam. Pak mau ini Cerita. gimana caranya untuk membuat chart yang tadinya Pak, karena saya masuknya agak terlambat tadi Pak. Oke. Membuat chart yang tadi yang menentukan chart. Menentukan chart. Di sekuritas. Oke. Bapak sudah punya sekuritasnya berarti ya? Sekuritasnya Senin baru Pak, mungkin baru aktif. Oke. Sekuritas apa Pak? BCA Pak. BCA Sekuritas. Ya. Oke. BCA Sekuritas saya chartnya belum pernah lihat. Nanti gini Pak, nanti kalau sudah jadi sekuritasnya, ya. Nanti Bapak lihat chartnya ya, baru Bapak screenshot ke saya Pak, supaya saya bisa tahu Pak ya. Baik Pak, baik Pak. Gitu. Kemudian ini yang untuk malam ini nanti bisa dikirim YouTube-nya Pak ya? Oh bisa Pak, ini saya rekam terus kok Pak. Ya, jadi ya, supaya nanti nggak ketinggalan videonya, subscribe aja channel saya Pak. Jadi setiap hari pasti saya upload kok. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Ya, malam Pak Oli. Malam Pak Oli. Malam Bos. Malam. Ini Pak saya baru gabung ini. Coba diulangi yang di aplikasi Monica. Oke. Dan di sekuritas yang tadi tanda merah dan hijau itu kok bisa lain gitu. Tadi ada pertanyaan gitu kok bisa lain. Oke. Cara menyamakan bagaimana Pak? Cara menyamakan. Pertama, ingat ya, dasarnya adalah chart Heikin ASI. Ya. Jadi di sekuritas Bapak ubah candlenya. Ya. Nah ini ngubahnya ini Pak, bentar Pak. Merubahnya. Jadi di sini ya, ini kan ada banyak tipe candle, chart tipe. Iya. Ubahlah ke Heikin ASI. Diubah ke. Oke. Bapak pakai sekuritas apa Pak? Ya, saya masih di BRI Pak. BRI, oh BRI. BRI ada Heikin ASI-nya nggak ya? Oke, Mbak, coba Bapak screenshotkan ke saya chart yang ada di BRI Sekuritas. Kira-kira ada support nggak dengan Heikin ASI gitu Pak? Nanti kalau support di situ ada tandanya. Oke, Pak. Ya. Tolong kirim ke WA saya Pak ya. Iya, ini gini Pak, kemarin kan mau daftar sekuritas. Itu namanya ada kesalahan, makanya saya agak belum bisa, mungkin Senin Pak baru bisa. Sekuritas. Sekuritasnya Pak, karena nama ada kesalahan di nama di BRI-nya itu Pak. Makanya saya ngurus lagi. Oke. Cuman saya tanya cara mengubahnya tadi. Cara ngerubahnya kayak gini Pak ya. Tinggal klik kanan. Di sini ada chat. Nanti tiap sekuritas pasti beda Pak menunya. Iya betul-betul. Makanya supaya nanti sesuai dengan yang Bapak punya ya. Kalau nanti sudah jadi, Bapak screenshotkan ke saya. Saya akan pandu Pak sampai bisa. Oh gitu. Ya, jangan khawatir. Oke. Jadi kalau sekarang berarti belum jadi Pak ya? Belum jadi Pak, Oke. karena masih merubah nama ada kesalahan. Yes, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah jadi, Bapak screenshotkan chatnya ke saya, nanti saya akan pandu Pak. Baik, supaya Pak. jadi Heikin ASI. Betul. Gitu. Ya, matur nuwun Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Malam Halo, Pak Oli. Bahana Malam, gimana Bos. Pak Oli? Gimana? Kalau Bahana sekuritas. Wahana. Bapak screenshot ke saya Pak. Chatnya Pak. Oh gitu ya. Ya. Baik Pak. Bahana sekuritas. Wahana. Malam Pak Oli. Ya, Bapak screenshotkan saja ke saya supaya saya bisa melihat chatnya Pak. Baik, Di situ, Pak. Ya. Malam Pak Malam Bu Wina.
Yes, silakan. Yang sering WA. Pauli, gini, kan barusan kata Pauli, di saat kita planning ODT nih, kayak Jumat kemarin ya, saya coba lagi ODT dengan load dikit lah, nggak kayak yang sebelumnya. Ternyata kan pas waktu awal beli sudah klik di harga yang sesuai dianjurkan. Nah, itu dalam beberapa detik satu candle itu sudah naik hijau. Dari 9 berapa dari 7 berapa gitu, lupa lah. Ternyata di TP1-nya itu 83. Nah, pas lihat candlenya udah turun lagi ke bawah, tapi ternyata di penutupan ke siang itu di 81. Itu gimana, Pak? TP1-nya berapa? TP1-nya di 7 berapa itu tuh? Lupa saya. Saham apa ya, lupa yang pas hari Jumat, Pak, yang harganya 76. Hari Jumat, gitu. oke. Hari Jumat sahamnya apa? Bentar, Pak. Bentar. Saya lihat dulu. Jadi tujuan kita awalnya ODT nih. Ternyata kan cepet banget. Naiknya itu cepat. Terus cara ngerubahnya kita supaya nggak terlalu panik gitu. Kan harganya turun tapi dia naik lagi di siangnya itu di TP1 ada. Oke. Ya, sahamnya apa, Bu? Bentar, Pak. Yang hari Jumat ini lupa nggak di hari Jumat. Di LDN hari Jumat tuh ADCP sama TLDN. ADCP. kali. ADCP. Benar itu. ADCP, oke. Jadi ADCP ya kan, pagi itu kan sudah naik sampai 100. Iya, betul. Oke. TP1 sudah ngelewatin apa belum? Nah, saya kebetulan Kenapa? agak ini ya, belum ngelewatin gitu, Pak. Sudah Tapi dong, dia Bu. turun. Bukan. Saya panik nih, saya jual, ternyata di penutupan siang itu 8 berapa gitu. Oke. Saya panik. ADCP area buy-nya berapa? Area bawahnya di 87. 70. 87. 86. Area buy-nya di berapa? 86. Iya, Ini one day trade apa yang beli sore jual pagi? One day. One day, Pak. Ibu coba lihat lagi rekomendasinya, Bu. Ya. ADCP area buy-nya adalah 87. Ada di itunya, di sekuritasnya. Di rekomendasi saya itu kan masih ada, Bu. Coba kita lihat ya. ADCP itu area buy-nya adalah 87. TP1 itu adalah 89. Yes, ya. TP2 93. Oke ya. Saya mute dulu semuanya. ADCP itu area buy-nya adalah 87. Ya kan? TP1 itu 89, TP2 93, stop loss-nya 84. Tuh. Nah, kalau beli ADCP 87 ya kan? Itu kan harusnya dapat. Oke, terus 87 nggak dapat. Sorry, open-nya ntar saya pakai candle biasa biar kelihatan. Oke. ADCP open 87 apa 88. Oke. Oke. Opennya adalah 88, bukan 87. Opennya. Lalu tertingginya adalah 101. Oke. Artinya apa? Kalau beli 87 ya harusnya nggak dapat karena opennya adalah 88. Habis itu langsung naik. Ya.
habis open 88 lalu naik sampai 101 lalu turun. Nah, kalau ada yang dapat 87 berarti belinya adalah saat sudah turun, bukan saat mau naik. Oke, pertanyaannya gimana, Bu? Bu Wina. Cek sound. Oke. Mungkin tadi terlalu cepat ya, pergerakannya katanya terlalu cepat. Yes. Kalau ingin tidak terlalu cepat pergerakannya, jangan beli saham yang market cap-nya di bawah 10 triliun. Ya. Kalau ingin saham yang pergerakannya tidak terlalu cepat, jangan beli saham yang market cap-nya di bawah 10 triliun. Saham apapun itu. Apalagi di bawah 1 triliun. Kalau saham-saham yang market cap-nya di bawah 1 triliun, itu pergerakannya bisa sangat cepat sekali. Cepat naik, juga cepat turun. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Ada Pak. Selamat malam Yes. Pak Oli. Malam Bos. Nah itu yang tadi Pak. Coba dikasih contoh untuk menyamakan candle yang di Monica sama yang di sekuritas, misalkan sekuritas saat ini misalkan ajaib gitu Pak. Ajaib, Cara oke. ya, supaya bisa cepat tahu itu. Cepat tahu, oke. Bapak ada di grup mana Pak? Saya di grup pemula Pak. MMCS pemula. Ya. Oke. Saya akan bagikan ke situ cara merubah ajaib ke Hekinasi Pak ya. Betul Pak, betul. Oke, ajaib ke Hekinasi. Oke. MMCS pemula. Nah. MMCS. Nah, itu sudah saya kirim, Pak. Masih loading ya. Oke, sudah terkirim. Nah, caranya sama, Pak. Tinggal di ajaib ya. Di ajaib Bapak ubah candle-nya ke Heikin Asi. Nah, Ya. langkah-langkahnya tinggal Bapak ikutin. Di mana? Di MMCS pemula. Pemula. Yes. Kalau Bapak sudah ubah ke Hekinasi ya, dengan time frame yang sama, pasti sama Pak dengan Monica. Oh gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi ingat ya, di ajaib itu candle-nya delay 10 menit. Betul Pak. Ya ini yang membuat. Nah, jadi kalau dibuat swing nggak masalah Pak. Ya, kan? Swing Pak. Kalau swing nggak masalah. Tapi kalau Bapak buat fast trade itu yang jadi masalah. Karena delay-nya adalah 10 menit. Jadi kalau mau fast trade jangan gunakan chart ajaib. Karena delay 10 menit. Ya. Gitu. Nah, nanti Bapak coba ya. Nanti Bapak bisa coba. Sekarang pun silakan dicoba Pak. Karena mudah kan ngerubahnya. Iya Pak. Ya. Silakan dicoba Pak. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak Oli. Pak Oli mau tanya. Yes, silakan. Kalau Pak. CSMR buat swing, kira-kira besok bakal turun lagi ya? Karena nggak jadi merah soalnya. JSMR hijau kedua. Betul ya? Hijau kedua. Besok boleh buat swing, boleh Pak? Boleh ya? Ya. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak Oli. Silakan Bos. Pak Oli. Silakan. Kalau untuk yang di
aplikasi yang di sini Pak, yang kita lihat sekarang ini kan di Monica Pak. Yes. Kita pakai, nggak perlu pakai di kita punya, misalnya kayak saya pakai iPod Pak, kita nggak pindahin nggak ada masalah kan Pak? Sama aja kan Pak? Sama. Sama ya? Justru di iPod itu delay kayaknya Pak. Iya betul, Benar ya? delay Pak. Ya. Betul. Makanya jadi mendingan saya pakai di Monica langsung Pak. Yes. Itu nggak ada masalah Pak ya? Sama aja ya? Ya, sama aja. Oke. Thank you Pak Oli. Oke, silakan Bos. Tanya, untuk swing itu bagusnya kita bukanya di awal sesi apa akhir sesi ya kalau mau swing? Swing, oke. Jam 10-an lah Bos. Karena jam 9 ya, karena jam 9 sampai 9.30 itu lagi rame-ramenya transaksi. Ini kan, panic buy, panic sell di jam 9 sampai 9.30-an lah di situ. Nah, kalau kita mau swing, screening lah mulai jam 10. Gitu. Oke, terima kasih Pak Oli. Oke. Untuk sesi 2 berarti kita masih bisa screening lagi nggak? Bisa, screening 2 bisa. Sesi 2 bisa. Oke. Jamnya? Jamnya sama? bebas. Jam Ya, jamnya bebas. Oke, ada lagi yang lain? Bos Oli. Yes. Untuk saya saham-saham CPO. CPO. Ya, itu kan isunya untuk ekspornya di stop. Oke. Jadi kemungkinan besok up apa down ya? Kemungkinan besok. Oke. Sahamnya yang apa Pak? GCCO deh. GCCO. GCCO ini kalau melihat dari candlenya dia merah. Melihat dari candlenya. Oke. Memang merahnya ini agak mau naik nggak jadi gitu kan? Selalu ada shadow-nya atas dan bawah. 3 hari candle Heikinase-nya merah tapi selalu ada shadow-nya atas bawah. Tuh. Artinya apa? Ini sepertinya mau naik tapi butuh dukungan indikator yang lain. Gitu. Contoh parabolik masih di bawah. Gitu. Nah, kalau besok bagaimana? Kalau besok sebaiknya wait and see dulu. Gitu. Jadi harus dipantau dengan time frame pendek terlebih dahulu, Pak. Jadi kalau langsung diambil keputusan besok naik atau turun, saya nggak berani. Saya mending wait and see. Karena indikatornya atau secara teknikal ini masih belum mendukung. Sudah ada tanda-tandanya, tapi 3 hari tanda-tanda itu selalu gagal di GZCO. Jadi besok tinggal dipantau dengan time frame pendek. Kalau memang ada pergerakan, ya kita dukung newsnya. Itu kan berdasarkan news ya. Yeah. Gitu. Tapi untuk realnya, ya besok kita harus pantau dengan time frame pendek. Gitu Bos. Tapi paraboliknya itu yang merah belum pasti ya Pak. Maksudnya yang di atas parabolik atasnya kan belum pindah ya Pak Oli? Belum pindah ini, paraboliknya belum pindah ke atas, masih di bawah. Mungkin ya, ini masih turun ya, masih turun. Nanti paraboliknya pindah ke atas. Nah, itu baru kita siap-siap nih nungguin. Kalau sudah ya. Kalau secara indikator GZCO itu masih mau turun, Pak. Ini. RSI-nya down ya, stokastik down, MA juga down. MA5, MA20 juga mau turun gitu. Secara indikator oke, mau turun. Tapi news mendukung untuk naik gitu loh. News mendukung untuk naik. Newsnya bukan mendukung untuk turun, Pak Oli. Enggak dong, kalau semakin contoh yang kemarin kan minyak goreng mahal. Kan malah naik sahamnya. Ini ekspor dilarang, berarti kan hanya kebutuhan di dalam negeri aja. Yang diprioritaskan.
Saya mikirnya malah turun. Newsnya kan bad news tuh, bukan good news. Menurut saya sih good news, Pak. Karena kan, menurut saya sih good news. Karena apa? Kebutuhan di dalam negerinya kan dipenuhin dulu. Secara kalau untuk eksportir mungkin itu bad news. Tinggal dari sudut pandang mana. Sama kan kemarin juga dilarang kan, dilarang terus dibuka lagi. Saat kemarin dilarang plus harga apa itu namanya, minyak disubsidi, itu kan harga sahamnya makin naik. Itu news ya. Tapi apapun itu ya, mau news mau apa fundamental, karena kita tradingnya adalah tujuannya fast trade atau lebih ke jangka pendek, ya harus lihat pergerakan candlenya. News bagus, news jelek, kadang juga berbeda dengan kenyataan saat kita trading. Gitu. Oke deh, Pak Oli. Yes. Ini kalau agro swing jangka pendek gimana, Pak? Agro. Jual dulu, Pak. Candlenya sudah merah. Oke, makasih, Pak. Yes. Ya, Pak Kalau Oli. Arto gimana, Pak Poli? Arto mulai ada tanda-tanda pembalikan. Ya. Sepertinya besok Arto ini candlenya akan jadi biru atau hijau. Kalau besok Arto ya candle Heikin-Ashinya hijau atau biru, silakan buy. Tapi kalau masih merah, jangan dulu. Gitu, Bos. Ya. BBCA mana, Pak Oli? BBCA? Iya. BBCA masih oke, candlenya hijau kedua. Hijau kedua ya. Yes. Ya, Kang Oli. Ya, Bos. Ya, ini kalau kita lihat di sekuritas, Oke. nah itu kita lihat ranking ya, Kang Oli ya. Lihat itu kan ranking kita harus milih ke lebih dari 10% ya. Lebih dari 10%. Maksudnya apa, Pak? Yang ranking yang di sekuritas. Oke. Ya. Nah, itu kalau volume itu harus yang besar volumenya atau yang kecil juga boleh juga gitu, Kang Oli, atau memang yang lebih besar yang dipilih gitu. Oke. Volumenya. Bapak tujuannya apa dulu nih? Beli sahamnya tujuannya apa? Ya, untuk yang arah itu, Kang Oli. Untuk arah. Ya. Oke. Untuk arah caranya adalah dari top gainer, ya, dari data top gainer ini. Dari data top gainer jam 7.45 atau jam 8 deh ya. Jam 8 Bapak lihat candle bayangannya. Oke? Sudah bisa, Pak, lihat candle bayangan? Sudah bisa. Oke. Nah, yang berpotensi arah adalah candle bayangannya yang high-nya lebih dari 10%. Masalah volume, masalah frekuensi itu abaikan dulu. Ya kan? Karena setiap pagi itu yang di atas 10% itu paling kita ketemu 3, paling ketemu 1, ketemu 5 itu banyak. Ya, kalau 5 itu udah sangat banyak. Gitu. Ya paling ketemu 3, ketemu 4 kayak gitu, 5 lah. Kadang cuma 1. Ya. Jadi ambillah yang candle bayangannya, ya high-nya di atas 10%. Gitu. Lalu nanti kalau ke masalah volume, ke masalah lot, nah memang kadang ada volumenya yang kecil. Artinya apa? Ya berarti jumlah lot yang bisa kita beli adalah dalam jumlah kecil. Tinggal lihat di Monica berapa max buy-nya. Gitu. Jadi tinggal ikutin langkah ini, Pak, kalau untuk mencari saham yang arah. Jadi bukan di ini ya, di top gainers itu bukan ya, kita lihatnya, Kang Oli ya. Tapi di kita mana? lihat bukan lihat di top gainers gitu, yang lihat di top gainers itu kita ambil yang 10% ke atas. Bukan. Tapi ngambil di candle bayangan gitu ya, Kang Oli. Iya, datanya adalah data top gainer. Ya. Jadi contoh kayak gini ya, ranking. Oke.
Ini adalah data top gainer kan, Pak? Ya. Oke. Mulai dari, bentar saya urutkan, top gainer. Mulai dari ini kan tertinggi 33% kan? Nah, Ya. sampai anggaplah sampai di sini nih. Nggak usah banyak-banyak ngecek pagi-pagi. 20 aja. Kan ini ada 20 emiten. Dari 20 emiten ini, mana candle bayangannya yang di atas 10%? Bukan ini yang saya maksud, Pak ya. Bukan persentase ini yang saya maksud. Tapi dilihat candle bayangannya ya, dari saham ini besok, mana candle bayangannya yang di atas 10%. Bisa dicontohin nggak, Pak? Oke, contoh. LEN, ya. Misal nih, LEN. Oke. LEN, besok pagi silakan dicek candle bayangannya. Besok, Pak, sekarang kan belum muncul nih candle bayangannya. Besok jam 8 cek di sini. Akan muncul candle bayangan seperti ini. Volumenya belum ada. Oke. Nah, lalu kursor ini arahkan ke candle bayangan seperti ini. Ya, besok akan muncul tulisan atau angka-angka. Kalau besok diarahkan ke ke kursor seperti ini, yang di candle bayangannya akan muncul tulisan seperti ini. Nah, di situ ada tanggal, ada simbol, ada open, ada high, low, dan close. Bapak dan Ibu cukup lihat yang tulisan high, ya, lirik ke sampingnya. Di situ besok akan ada persentase. Kalau persentasenya di atas 10%, nah itu yang berpotensi arang. Oke? Ada yang masih bingung? Ya. Oli, maaf mau tanya. Yes. Itu yang calon arah, bisa nggak kita misalnya belinya sebelum penutupan sore gitu, sebelum jam 3. Kan kalau bisa diperhatikan kan yang persentase naik semua. Cuma memang kita belum bisa lihat candle bayangannya. Ada cara lain nggak? Ada, Pak, caranya. Tapi spekulatif, masih spekulatif, Pak ya. Ada rumus-rumus tertentu nggak? Bukan, ada caranya kok, Pak. Tapi spekulatif namanya. Kalau belinya sore, berarti kita kan spekulatif. Betul ya? Iya. Oke. Caranya bagaimana? Oke, caranya kayak gini, Pak. Jam 14.30 ya. 14.30 Bapak cek nih. Saham top gainer. Carilah candle Heikinasinya yang hijau pertama kali dari urutan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih, sampai 20. Oke. Carilah Heikinasinya yang hijau pertama kali. Nah, kalau beli sore ya, beli sore yang berpotensi besok arah itu, cari yang hijau pertama kali. Contoh, LEN ini hijau pertama kali ya. Heikinasinya. Kemarin hari Jumat kan hijau pertama kali. Ada di data top gainer dan hijau pertama kali. Kemungkinan besok LEN itu naik di atas 10%. Kalau ya, tapi kita belum tahu ya candle bayangannya gitu kan. Itu jam berapa, Pak, tadi? 14.30. 14.30 ya, oke. Yes. Jadi LEN ini kebetulan ada di urutan pertama, ya kan? Kebetulan ini ada di urutan pertama dan juga Heikinasi pertama. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak Huli. Oke, ada lagi yang lain? Oli. Ya, Bos. Itu biasanya kalau misalnya sudah arah, kemudian kita lihat di Monica, ternyata masuk deretan untuk swing gitu kan. Kayak lain ini kan buat swing nih. Yes. Kalau dilihat di cah gitu kan.
Ya. Nah, biasanya hari kedua itu biasanya koreksi dulu ya Pak ya. Nah, gini, naik lalu turun. Iya. Ya. Naik lalu turun bisa. Maka kita harus bisa ambil momentum saat naik, kita jual dulu. Gitu. Jadi kalau saham naik ya kita jual dulu. Saham naik lalu mau turun, jual dulu. Pertanyaannya, gimana cara taunya mau turun kan gitu ya? Iya, pantau. Ya pantau, time frame pendek. Gitu. Kalau selain patokan dari TP, kita lihat dari apa? CTL gitu Pak Oli. CL? Kan kita misal kayak LEN. Oke. Ini Jumat kita masih hold nih. Yes. Nah, di samping patokannya misal untuk seandainya untuk BSJP itu kan karena kita pakai TP1. Oke. Nah, kalau dirasakan kayaknya candle bayangannya lebih dari 10% dan itu nggak bisa mantau misal. Yes. Kita jadi ambil patokannya dari CTL itu bisa nggak Pak Oli? CTL. Ya. Berarti trendline-nya ya? Ya, patokannya trendline. Ya. Patokan trendline bisa. Tapi kan jadi gini, kalau mau aman atau enggak nih. Jadi kita harus punya angkanya. ODT, misalkan ODT angkanya 100 ya. Ya. Di trendline 105. Ya. Di spike 110. Ya. Misal. Nah, padahal harganya masih di 95. Nah, kita mau aman atau enggak? Kalau mau aman TP1, tetap TP1 kalau mau aman. Ya. Ya, apalagi yang sering auto sell ya. Sering menggunakan auto sell sebaiknya TP1. Tapi kalau bisa memantau, ya mau pakai trendline boleh, mau pakai spike juga boleh. Kalau bisa memantau. Tapi kalau belum bisa memantau, sebaiknya TP1. Atau nih bisa menggunakan trailing stop, Pak. Itu untuk mengamankan profit trailing stop. Jadi kalau sahamnya masih naik terus, ya trailing stopnya masih bekerja. Tapi saat turun, ya sesuai dengan settingan yang kita buat, ya dia akan terjual. Pak Oli, maaf, berkaitan dengan trailing stop itu bisa loss juga nggak? Maksudnya bisa kelewat juga nggak waktu tiba-tiba turun? Enggak dong, Pak. Kalau turun kan nggak kejual. Ini kan untuk mengamankan profit trailing stop. Iya, maksudnya masih naik, terus tiba-tiba diguyur jadi turun cet itu, kena nggak trailing stopnya ya nggak? Kalau trailing stopnya bekerja pasti ya kan. Misalkan kita buat trailing stop turun 2%, naik 10%. Ya. Lalu sahamnya naik sampai 15%, habis itu diguyur. Nah, mungkin kayak gitu ya yang dimaksud, Pak. Iya, iya. Saat diguyur itulah trailing stopnya bekerja, Pak. Tapi eksekusinya itu tergantung. Nah, itu maksud saya, itu bakal kejual nggak kalau takutnya nggak kejual juga itu? Bisa kejual, bisa enggak. Kalau terlalu cepat ya. Jadi sama kayak kita sell gitu kan. Sell di harga 100. Tiba-tiba langsung terjun. Kan nggak kejual. Berarti tetap ada resiko ya trailing. Betul. Stopnya. Yes. Oke. Oli. Silakan Bos. Oli kan kemarin ngasih rekomendasi ya untuk yang INDX sama LEN. Yes. Itu kan ada TP1-nya juga, ada TP-nya juga Pak ya. Ya. Tapi kan harganya udah beda nih Pak kemarin Pak. Enggak dong. LEN kan kemarin rekomendasinya di harga 90, TP 92 gitu ya. Gimana? LEN? Kemarin yang LEN kan di harga 90, TP 92. Ya. Ternyata kan harga terakhirnya kan 99. Oke. Nah itu TP-nya jadi berapa Pak ya? Kalau mau stop loss, kalau mau auto itu. Oke.
saya ngasih rekomendasi saat jam itu. Jadi misalkan saat-saat ngirim saya ke grup langsung dibeli, pasti sama, ya kan? Oke. Atau yang di mana kemarin? Yang live, nah pasti yang live pasti duluan deh, karena saya bilang duluan di situ. Sebelum saya ngirim ke grup. Oke. Lalu bagaimana kalau sudah punya LAN, beli di berapa Pak? 99. 99 Pak. Oke, 99. Tinggal cek di ODT. TP1-nya berapa di situ Pak? Iya. Tuh. Oh, ngecek hari ini bisa ya? Nggak, apa harus besok? Gimana? Ngeceknya hari ini apa harus besok, Pak? Hari ini. Bisa sekarang hari gitu ini ya? dong. Kan kemarin belinya kan? Sore kemarin. Iya. Ya. Sore kemarin beli iya. di 99. Sekarang cek deh. TP1-nya berapa? Kalau ngeceknya besok jam 10 pasti berbeda. Karena pasarnya sudah jalan. Iya, saya menghindari kayak ACDP, ACDC apa ya kemarin itu Pak. ADCP. Tiba-tiba ADCP naiknya cepat nggak keburu udah turun lagi mah. Ya itulah kalau kita beli saham yang di bawah market cap-nya di bawah 1 triliun Pak. Siap-siap seperti itu memang. Iya. Jadi kalau pengen nggak, itu ya? Ya bisa seperti itu. Hampir semua saham yang market cap-nya di bawah 1 triliun, istilahnya mudah digoreng. Line-nya ada gap ya Pak? Gimana Bos? Line ada gap ya? Line up. Di berapa Bos? Belum melihat. Kemarin harganya loncat. Oh iya kemarin. Nah iya, line ini kalau nggak salah masuk di jackpot kemarin. INDX sih yang di jackpot, sorry. INDX. Len ya pagi dia gap up. Gap up itu maksudnya apa, Pak? Gap up. Jadi harga pembukaan kemarin, hari Kamis harga penutupannya adalah 74. Oke. Sedangkan hari Jumat pembukaannya adalah 76. Itu namanya gap up. Oh, gap 2 poin ya. Yes. Jadi ada kemungkinan nanti mau tutup gap. Ya. Tapi tutupnya pasti bukan besok. Karena harus nurunin berapa kali ARB. Oh, betul. Bisa minggu depan, bisa ya beberapa hari lagi juga bisa. Memang biasanya kalau ada gap dia akan menutup gapnya. Tapi durasinya tinggal nunggu. Kalau gap-nya di bawah pasti dia turun dulu menutupin gap ya. Gimana? Nutup di bawah. Apa bedanya gap di atas sama di bawah, Pak? Iya sama, Pak. Kalau gap di atas berarti kan dia contoh kayak gini nih, gap di atas ya. Iya. Ini adalah contoh gap di atas. Ini contoh gap di atas. Oh, nggak kelihatan. Oke, saya pakai ini. Grup standar. Ini namanya gap di atas, Pak. Apa? Ini yang saya lingkarin ini. Oh iya. Ya kan? Ini kan mulai ketutup nih. Di sini sudah ketutup nih. Betul ya? Oh, nutupnya malah beberapa hari setelahnya ya yang biru ya. Oh, lama ini nutupnya. Berapa? Ya, nunggu bepas. Iya. Nunggu ya memang kapan tertutupnya kita nggak tahu. Tapi rata-rata semuanya tertutup gapnya. Tinggal nunggu waktu gitu. Ini saya ingat banget ISAT ini gap down ini karena habis itu pernah ex-debt dividen. Bagi dividen lalu turun. ARB beberapa kali kalau. Ini namanya gap. Nggak ada rumusnya ya, bakal ketutup kapan ya? Sama aja Bapak nanya, Pak saham ini naik jam berapa? Iya kan? Itu sama pertanyaannya dengan itu. Nggak ada hubungannya sama spike ya? Spike
Beda Pak, spike itu kan untuk ini, untuk Beda. apa? Beda. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Makasih, Pak Oli. Kalau di Monica bisa nyari sahamnya uptrend nggak? Uptrend bullish Pak ya berarti ya? Ya. Bisa Pak, Bapak tinggal klik F bull di sini. F bull. Ada berapa harinya nggak bullishnya? Bullishnya bar ada nggak ini? Barnya Pak dari MA. Bullish dari MA ini. Itu tanda hari. Yes. Oke, makasih. Oke. Ada lagi yang lain? Udah selesai edukasinya. Sudah ya? 5 menit selesai. BRPT masih oke. Apa Pak? BRPT? BRPT masih hijau. BRPT masih hijau. Kalau saham yang blue chip itu agak susah ya di TikTok. Di TikTok enggak dong Pak. Bapak TikToknya berapa persen maunya? Nah kan gini nih. TikToknya berapa persen dulu? Sama lah, biasanya 2%. Kalau beda Pak. Kalau blue chip jangan berharap 2% dulu Pak. Oke. 1% atau 0,5% blue chip oke. Ya, 1% atau 0,5% itu oke. Kalau untuk TikTok di blue chip. Kalau 2% itu udah sangat besar loh Pak, 2%. Karena apa? Karena di blue chip itu kita bisa transaksi dengan jumlah banyak. Misal 100 juta gitu kan. 2% berapa? 2 juta lah. Benar ya? Tapi apa? Pergerakannya memang agak lambat ya, tapi memang pergerakan agak lambat. Ya, tapi itu 1% ya TP, 0,5% TP kayak gitu. Karena saham blue chip kalau naik jarang banget naik sampai di atas 10% sehari. Ya rata-rata 2, 3 kayak gitu. Nah, memang harus nunggu momen kalau untuk saham blue chip ya. Saat dia turun mau naik, nah baru itu buy. Oke, siap. Makasih Pak Oli. Oke, Bos. Kalau Java itu belum waktunya masuk ya. Cuma saya lihat itu dia sudah di bumi. Oke. Saya agak tertarik juga karena lumayan dalam. Lihat pasar dulu. Java. Belum, Pak. Tunggu hijau. Oh, walaupun itu kalau saya lihat bumi langit itu sudah muncul di bumi nih. Ya, harganya sedang di bumi, ya kan? Oke. Tapi masih bisa ke dalam perut bumi kan, Pak? Nah, pagi aku nggak ngikut Oli aku. Kalau dari bumi mau naik, ya kan? Nah, yang kita cari itu kan sebenarnya saat di bumi dan dia mau naik kan gitu. Iya. Nah, carilah kalau candlenya hijau, nah itu baru kita buy. Daripada kita buy sekarang, nanti dia masih turun, kita kan jadi kepikiran nanti. Jadi sifatnya lebih memastikan. Yes. Betul. Udah di bawah, udah jauh ke bawah Pak Oli. Jadi betul Bapak cari saham yang sedang di bawah, ya kan? Tapi jangan langsung beli. Tapi cek candle Heikinasinya. Belilah kalau candle Heikinasinya hijau. Karena dia mau pembalikan arah atau reversal. Gitu. Walaupun kadang-kadang kalau tak lihat tuh reversalnya itu kalau di luar hibernasi itu dia sudah sempat naik lah beberapa titik. Itu memang untuk memastikan ya. Makanya yang biru muncul gitu. Yes. Oke. Makasih Pak Oli. Oke, Bos.
Pak Oli. Yes. Boleh dicontohkan untuk perhitungan average down, Pak Oli. Average down. Oke. Dicontohkan perhitungan average down. Bapak punya kalkulator saham? Sudah download aplikasi kalkulator saham? Sudah. Oke. Ya, saya contohkan di sini. Oh, Rama, film Rama tuh Rama. Nggak tahu tuh film orang besok kan? Di sini ya, di kalkulator saham, kita bisa ngitung, Pak. Kalau kita mau average down, kita harus beli berapa? Nih, average kalkulator. ABG. Tolong di mute semua, Pak. Iya nih, siapa ini ya? Oke. Nah, di sini ya. Nah, contoh sahamnya apa, Pak? Suli. Oke. Suli, Bapak beli pertama berapa lot? 250. 250 lot. Harga saat itu? 90. 90. Oke. Sekarang harga Suli berapa? Sekarang 7 berapa ya? Lupa saya. Oke, bentar di sini. Kita cek di sini aja. 80-an. Ya, 8. Suli. CHA UDT. 76 kalau nggak salah Suli sekarang ini. Kemarin 85 nyantuh 76 85. ya, Kemarin. 76. Oke. Suli. Nah, Suli harga penutupan kemarin 76 ya. TP1 78, TP2 78, TP3 81. Oke. Lalu kalau mau average down ya. Maunya apa nih average down-nya? Langsung keluar atau nunggu? Pastinya kan mau keluar, langsung keluar kan? Iya. Betul Pak ya. Berarti kalau mau langsung keluar, average down-nya rata-ratanya harus di bawah 78. Kalau mau langsung keluar. Nah, lalu belinya berapa lagi? Kalau misalkan besok 76, ya berarti kita di sini. Nah, harga 76. 250, mungkin 10 kali nih. 2.500. Oke. 2.500 berarti harga rata-ratanya itu ini. 77. Ya, tadi kan TP1-nya 78. Ya. Jadi kalau tujuannya pengen langsung keluar, ya besok beli Suli lagi di 2.500, harganya 76. Maka rata-rata atau average price-nya akan jadi 277. Saat besok nyentuh 78, jual. Gitu. Jadi untuk menghitungnya seperti ini. Supaya setelah breakdown kan keluar. Itu pertama ya. Pertama. Kedua, cek speknya. Misal Pak terlalu banyak, misal nih ya. Terlalu banyak kalau harus 10 kali. Oke. Kalau agak santai bagaimana? Ya cek speknya. Speknya di berapa? Misal speknya 85. Misal nih. Speknya di 85. Berarti rata-ratanya ya di sini, oh ini tetap 76. Rata harga average-nya harus di bawah 85. Lalu harus beli berapa lot? Coba 2.500 berarti 10 kali 5 kali 1.000. $78. Kalau 1.000 lot 78. Oke.
Kalau di bawah 85, ya kan misalkan speknya 85, berarti 500 bisa. Oke, ini masih 80, 500 masih bisa. 500 slot gitu kan. Beli 500 slot 2 kalinya berarti. Harga rata-ratanya akan jadi 80. Kalau nanti naik ke 85 atau 84, ya dijual. Di situ kan sudah profit. Gitu Pak. Jadi kita harus tahu ya, kalau kita mau breakdown, apa tujuan kita? Mau langsung keluar, ya cek TP1 dan kita average price-nya harus di bawah TP1. Itu. Kalau agak santai, ya cek spike-nya. Spike terpendeknya berapa? Nah, kita average price-nya, ya setelah kita average, itu harga rata-ratanya harus di bawah spike. Seperti itu, Bos. Oke, makasih Pak Oli. Oke. Pak Oli, Yes. kalau memang speknya itu nanti misalkan sampai 85 ke atas misalkan, itu kira-kira nanti akan mencapai itu enggak Pak Oli? Speknya 85, misalnya speknya 85 gitu. Iya. Ya nanti akan nyampe situ, tinggal waktunya aja kapan. Oh gitu Pak Oli. Tinggal Yes. nunggu kita aja Pak Oli. Betul. Oke, makasih Pak Oli. Asal speknya belum tercapai ya. Iya. Jadi kalau ada spek belum tercapai, ya berarti nanti akan ke situ. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Oke. Ahab bagaimana Pak Oli? Ahab oke. Oh, kemarin naik terus juga terjun ya? Iya. Ini masih oke nggak nih? Sesi 1 sih masih oke Pak. Sesi 1 ya. Oke, sesi Itu pantau. Karena apa? Volumenya ini besar banget nih kemarin. Kalau besok volumenya kecil ya koreksi dia. Ahab memang lompatan awal aja kemarin. Oke. Ahab. Oke, ada lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Ya, pastikan tujuan tradingnya kita tahu. Jadi semua yang menentukan itu sebenarnya kita sendiri. Saya mau trading cepat, saya mau trading swing, saya mau trading ODT, atau saya mau trading apa, kita harus tahu dulu tujuannya. Supaya apa? Supaya kita untuk memantaunya, kita punya panduannya. Gitu. Ya. Jadi tinggal ikutin tujuannya apa, memantaunya bagaimana, ya kan? Lalu cara ambil keputusannya, buy dan sell-nya. Malam Pak. Malam Bos. Pak mau tanya itu untuk setting chart yang untuk fast trade-nya apa tuh Pak? Fast trade? Yang cara cepat. Oke. Time frame-nya 1 menit sama 100 tick Pak. Enggak, yang apa seperti ada di Mirai Asset ya menunya Pak itu. Langsung kita bisa eksekusi. Maksudnya gimana ya? Kan jual belinya kan secara cepat fast trade nih. Oke. Tapi ada bisa langsung yang dikondisikan secara menyetingnya maksudnya. Saya buat settingannya Pak. Di Mirai. Di Mirai ada. Cuma saya di sini belum dapat. Kemarin tuh Bapak pernah tunjukkan itu. Oh ini, klik order ini ya? Apa itu Pak? Kalau di Mandiri Sekuritas klik order ya? Klik order ya ntar. Ya. Ah iya betul, klik order. Ya ini. Apa itu Pak? Klik order. Klik order. Menunya di order di order lalu klik order 0215 kodenya. Order, klik order, klik order. 0215 Pak ya. Betul Pak. Ya, itu bisa langsung kemudian bisa di setel Pak ya, jumlah lotnya ya. Ya, ini Bapak bisa setting. Oke. Di sini nih. Oke, itu ya betul Pak. Oke, makasih Pak. Oke, Bos. Satu lagi tolong dicontohin Pak Oli. Gimana? Tolong contohin yang untuk klik order itu Pak Oli. Cara klik order ini
Iya. Nah, jadi kita kan di saat pasar buka itu tinggal klik-klik di angkanya aja ya. Apa gimana, Pak? Tinggal saya nggak pakai ini, Pak. Yang pakai ini sebenarnya Pak Hendra, ya kan? Ada Pak Hendra? Ada. Nah, itu. Lagi. Nah, ini yang Iya. pakai. Jadi kenapa mau supaya tanya lebih apa? detail, mending yang melakukan, yang jawab, Pak. Oke, siap. Silakan Pak Hendra. Tanya apa silakan, Pak. Untuk klik order di Mandiri Sekuritas, ya. Nah, ini kan berarti tinggal klik di angkanya aja. Apa gimana, Pak Oli? Untuk buy atau sell-nya, Pak? Dua-duanya. Oke, misalkan mau buy. Ya. Kan itu kan ada di bagian bid ya. Kalau kita mau antri kan berarti kan bidnya kan di harga 64 sekarang. Ya di situ. Sekarang Pak Holi misalkan udah diklik itu kan 20 lot jumlahnya. Tinggal diklik 2 kali. Double klik. Double klik langsung nanti ada konfirmasi kan. Tinggal di yes aja gitu. Nanti langsung masuk antrian. Kalau nggak mau masuk antrian ya naik 1 tik HK di harga 65. Ya. Seperti itu. Terus mau cancelnya kan udah tertera di situ kayak Pak Holi itu ada garis biru kan. Nanti tertulis 20 lot. Nah, itu kursor di kursornya itu ditahan terus dibawa ke atas withdraw order. Nanti tinggal di yes ordernya itu withdraw. Begitu juga sama dengan sebaliknya untuk sell-nya. Seperti itu. Kalau untuk sell-nya berarti di over ya kliknya. Sell-nya di bagian ini yang merah ini. Nah, yaitu. Oh iya. Tinggal double klik juga sell di mana gitu. Nanti untuk kalau misalkan withdraw-nya kalau untuk nahan guyuran ya kita harus buru-buru withdraw. Diklik ditahan dibawa ke atas itu withdraw order. Ditahan di mana Pak Hendra? Gimana? Di mana ditahan? Kalau ya itu yang Pak Holi merah itu. Kan ada kursornya kan ada nanti misalkan kita ngantri di 20 lot. Ya. Nanti di bagian itu ditahan dibawa naik ke atas sekali. Yang ada tulisan withdraw order. Oke. Nanti keluar tulisan untuk withdraw konfirmasi. Nanti kita tinggal tekan yes saja gitu. Oke, kemudian itu kuantitinya itu bisa kuantitinya tinggal diklik itu di tengah itu kan ada 10, 20 lot. Nah, betul seperti Pak Holi. Ya, atau kalau mau kita max buy atau max sell ya berarti yang di saldo kita itu yang ada bisa itu. diedit ini, Pak. Bisa diedit, Pak. Oke. Iya. Oke. Kalau yang ada max sell-nya dia itu. Max sell itu yang ada yang lot yang kita punya. Dia sell semuanya gitu. Kalau max buy duit yang kita punya. Ya, porto yang di porto itu saldo kita dia buy semuanya. Oke, makasih Pak. Iya, sama-sama. Pak Hendra. Ya, Pak. Kalau sudah trading itu kita bisa lihat di mana ya? Maksudnya gimana? Kalau kita udah buy nih. Kalau sudah beli di mana itunya? Untuk lihat yang udah terbeli. Ya, betul. Lihatnya di porto, di akun. Enggak, di bawahnya ini muncul kok di sini. Ya, di bawah juga muncul. Oh, muncul itu ya? Di sini. Oke, makasih Pak Hendra. Kalau saya sih biasa pakai composite chart. Saya pakai composite chart, Pak. Maksudnya untuk niat chartnya apa? Ya, udah berikut antrian kita gitu. Apa yang kita sudah terbeli. Composite chart, oke. Iya, biasa sih itu saya pakai. Salah ya? Apa ya namanya ya? Ada di bawah ada porto, ada antrian order apa gitu. Lupa saya namanya apa ya. Ya, composite chart kalau nggak salah itu. Bukan dia berikut ada ada harga opennya juga sih. Apa namanya lupa saya. Composite screen. Composite price apa ya? Bukan composite screen. Bukan. Dia udah berikut itunya. Saya open punya saya dulu deh. Ntar saya kabarin lagi.
Tapi ini nggak ada delay ya Pak, kayak ini Pak ya? Apanya Pak? Nggak ada delay ya? Baik. Delaynya apa tuh? Delay waktunya. Nggak ada delay. Kalau di Mandiri nggak ada delay. Kalau untuk nge-lag juga jarang. Pak Oli. Ya bos. Pak, itu kalau misalnya kita udah profit ya. Yes. Gimana cara jualnya Pak? Jualnya gimana? Kita udah profit, udah tahu. Oke. Saham kita udah pasang buy, kemudian udah profit. Nah, cara jualnya gimana Pak? Sell Pak. Langsung tekan tombol sell. Langsung tekan tombol sell ya? Ya. Kalau yang awal tadi Bapak buy ya kan, nekan tombol buy. Nah, berikutnya tinggal klik tombol sell. Oh iya. Begitu sebaliknya juga Pak ya? Yes. Makasih Pak Olil. Oke bos. Saya pakai composite screen Pak. Ya composite screen ya? Ya betul. 1 apa 2? 0319 apa 0320? Iya betul, 0319. Di sini ya? Iya betul, itu. Jadi satu dengan running trade. Oh iya. Jadi mau buy sell-nya ada sebelah kanan itu kan. Tapi untuk fast trade-nya saya pakai klik order buy sell-nya. Berarti kalau pakai ini Pak Hendra, Saya kalau pakai ini yang composite screen-nya untuk mantau running trade aja. Oh gitu. Iya, terus sama harga emitennya berapa, open low-nya. Berarti kalau pakai ini ambil 2 titik, 1 titik lebih mudah ya Pak Hendra? Iya, kelihatan gitu. Kayak mau ngeliat orderan kita, apa yang kita sudah buy itu kelihatan di sini. Terus ini kan di sebelah kanan kan kayak misalkan emitennya tuh AHAP. Terus ada orang sudah buy berapa itu kan kelihatan. Price-nya di berapa, frekuensinya berapa, ada yang nyangkut di mana gitu. Jadinya ini seperti kalau dicek di Monica itu ada apa? Demand zone ya. Iya. Ya ini terlihat gitu. Orang sudah buy berapa banyak. Nanti jadi trendline support resisten juga ini. Begitu Pak. Terima kasih Pak Hendra. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oli. Ya bos. Untuk ini kan isunya good news untuk Garuda nih. Kalau baca di berita. Itu kemungkinannya gimana Oli? Di Garuda ini masih suspend ya? Ya, kan lagi suspend. Ya kemungkinannya naik Garuda. Garuda penutupan harga berapa ya kemarin? Iya. Masih di suspend kan? Masih di suspend. Harganya 222. Murah banget 200, Pak. Enggak sih, pernah 150. Pernah 152. Berarti kalau dia udah dibuka suspendnya langsung masuk aja ya? Langsung kalau nggak masuk. salah CT punya banyak deh sahamnya. Ya, memang paling banyak dia. Iya. Ya. Iya Pak, terendahnya pernah sampai 140 ya. Oke. Berarti kalau ini kan ya Garuda berarti bisa naik nih Pak. Karena disupport lagi kan. Kemarin saat naik di sini itu, ya kan, sempat turun terus naik kan. Saat di sini itu, ini kan dipom-pom sama UYM. Naik, habis itu turun. Besok berarti kalau dia sudah dibuka, kemungkinan naik Pak.
Oke. Kemungkinan besar. Serok ya. Boleh. Tunggu utangnya selesai dulu lah. Oke, Ada lagi yang lain? Ya, ya lanjut Pauli. Ya bos. Pauli, halo. Ya, Pauli, saya lagi membuka ini yang stokastik ya, filter analisis di Monica. Itu saya masih belum menguasai. Itu arti di stokastik UP OB, UP lebih dari 50, up 50 itu maksudnya apa Pak ya? Oke. Misalnya UP OB, itu artinya apa Pak ya? UP OB berarti up overbought. Overbought ya? Ya, overbought. Berarti apa? Kelebihan beli. Ya, jenuh beli. Jadi overbought itu di sini Pak areanya Pak. Kalau sudah di atas di sini, ini sudah overbought. Jadi di sini waktunya jual. Kalau sudah di area overbought, itu waktu kita jual. Karena sudah jenuh beli. Ngeliat di mana tadi Pak Oli? Ini. Stokastik. Stokastik. Filter analysis. Ya, tadi listnya. Oke, contoh tadi saham apa yang overbought? BBNI ya. APII. Apa? APII. APII. Pak Oli, kalau overbought itu berarti bahasa lainnya bisa nggak kita bilang itu resisten sudah mau turun dia berarti? Resisten mau turun. Jenuh beli untuk turun harganya. Iya, harganya akan turun. Kalau sudah overbought, harganya akan turun, Pak. Akan turun ya. Yes. Ya. APII daily. Ya, ini Pak. Jadi gini, stokastik itu punya 3 area, kan? Angka stokastik itu 0 sampai 100. Nah, dari 0 sampai 100 ini punya 3 area. 0 sampai 20 itu adalah area oversold. 20 sampai 80 itu area netral, dan 80 sampai 100 itu adalah area overbought. Oke. Nah, kalau kita menggunakan ini, kapan waktu beli, kapan waktu jual, belilah saat saham lagi di oversold. Stokastiknya up oversold, itu beli. Kalau stokastiknya sudah di overbought, itu waktunya jual. Oh, ya. Oh, up overbought juga waktunya jual. Kalau up sama dengan lebih kecil dari 50? Ya, lebih kecil. Oke, ini kan tadi kembali lagi ke sini. Angka stokastik 0 sampai 80, 0 sampai 100. 100 ya. Ya, kalau up 80 berarti up 50 berarti lebih besar dari 50 berarti antara 50 sampai 80. Ujung garisnya ini di situ, Pak. Berarti siap-siap jual juga ya, berarti ya? Bukan. Kalau sudah di atas 80, iya, siap-siap jual. Jadi gini, kalau dari 0 sampai 20, saham itu baru pemanasan untuk naik. Oke. Terus baru nyalain kontak dulu, baru manasin motor lah. Kalau 0 sampai 20. Lalu 20 sampai 50 itu sudah mulai jalan. Oke. 50 sampai 80 itu udah ngegas. Nah, kalau sudah nyampe di 80, dia akan pelan lagi. Kalau down ya, kalau down overbought. Kalau down, tapi kalau masih up, ya dia masih ngegas. Tapi kita harus siap-siap jual kalau sudah di overbought. Ya. Artinya kalau kita cara amannya kalau di up lebih dari 50 aja masih bisa kita masuk ya, Pak? Masih bisa. Tapi kalau sudah di atas 50, ya, antara 50 sampai 80 itu lebih cocok buat fast trade, Pak. Oh, karena kan dia gerakannya cepat. Oh, ya.
Ya ini saya analisa yang ungu. Ungu kan kalau ungu kan untuk apa? Untuk menengah ya, ungu itu ya. Yes. Baik, ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Atau sudah cukup? Ada lagi yang lain? Saya cukup. Berarti sudah cukup nih Pauli nih. Cukup ya? Oke, cukup. Jadi artinya gini. Persiapan besok kayaknya nih. Siap bos. Jadi apapun cara trading kita ya, kita harus punya yang namanya tujuan dulu. Ya. Kita harus punya planning atau trading plan. Pertama tentukan dulu kita maunya trading cepat, swing atau yang lain ya. Nah, baru kita screening. Ya, cara screeningnya bagaimana, cara memantaunya bagaimana, dan cara ambil keputusannya itu harus bagaimana. Gitu. Itu semua bisa dibaca di sini nih. Ya, di kitab Master Cuan Saham di sini sudah saya tuliskan ya cara screeningnya, cara memantaunya, dan cara ambil keputusannya. Gitu. Silakan dipelajarin. Kalau nanti ada yang nggak ngerti, silakan ditanyakan. Seperti itu. Oke, malam ini sudah cukup. Terima kasih waktunya. Semoga bermanfaat. Besok yang mau ikut live trading, ya kita trading bareng. Jam 9 sampai jam 3 sore. Semoga besok cuan semuanya. Cuan. Yes. Terima kasih cuan buat Pauli. besok. Terima kasih. Terima kasih Pauli. Terima kasih Pauli. Selamat malam. Terima kasih Pauli. Terima kasih Pauli. Bu Sisi baru kedengeran tuh. Dengerin sih sambil kerja. Sama. Mantap, masih kerja loh jam segini. Sama lagi kerjain. Yang lain bukan kerja kantor. Lagi rame ya, Bu. Sorry. Ini kerja di mana Bu Selvi? Master Saham ini yang di screen